Habib, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah sedulur semua, sudah lama sekali saya tidak membuat video mengenai tentang dunia spiritual, dunia kegoiban, dunia metafisik, dunia ilmu goib, dunia ilmu kebatinan, dunia hikmah, dan lain sebagainya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengupas lagi mengenai hal itu. Dikarenakan kemarin-kemarin saya disibukkan dengan beberapa kegiatan, ritual-ritual, perjalanan rohani, ziarah kubur ke para makam-makam para wali, dan juga kesibukan menangani pasien tentunya, dan mungkin juga para penonton ini juga salah satu dari anggota kami juga ya mungkin. Nah, di sini saya akan kembali menerangkan mengenai masih tentang dunia hikmah atau ilmu kegoiban. Jadi sedulur, perlu diketahui ya, akhir-akhir ini dunia spiritual, dunia kegoiban memang sangat ramai sekali ya, sangat ramai sekali. Banyak orang-orang yang sekarang istilahnya mulai banyak yang tertarik mengenai dunia ilmu goib seperti ini. Nah, dikarenakan mereka mungkin dari mulut ke mulut, ataukah mereka menonton dari video-video di YouTube dan video Facebook, dan masih banyak lagi ya, dari situlah mungkin banyak orang yang mulai penasaran tentang dunia goib itu bagaimana, dan mulai mempelajarinya gitu. Nah, di sini yang saya khawatirkan ya, saya juga banyak sekali lihat di Facebook, di web, di YouTube juga banyak sekali para guru-guru ataupun para sesepuh-sesepuh yang mulai terjun ke dunia spiritual lewat dunia internet ya. Dunia internet sudah banyak sekali, bahkan yang memanfaatkan situasi seperti ini juga sangat banyak, yang memanfaatkan situasi meramai-ramainya dunia kegoiban, tidak punya ilmu apa-apa tapi menjadi guru gitu kan. Ada yang seperti itu. Ada juga yang baru belajar sedikit tapi sudah diajarkan kembali kepada orang lain, juga sangat banyak. Sekarang sangat banyak sekali hal semacam itu sedulur. Maka dari itu sedulur semua, terutama kepada para sedulur yang masih pemula, maka pesan saya harus berhati-hati memilih guru itu. Jangan asal berguru, jangan asal kita istilahnya menimba ilmu kepada orang yang salah gitu kan. Kita harus tahu dulu itu orang siapa. Ibaratnya gini, kita mau berguru ilmu kerejekian, kita datangi seseorang guru yang dia sendirinya aja masih orang miskin gitu kan, istilahnya seperti itu. Contoh, dianya aja, guru kita aja miskin gitu kan, kita mau belajar ilmu kekayaan atau ilmu kerejekian ya, kita lihat dulu guru kita. Kalau dia ya minimal serba kecukupan lah, meskipun nggak kaya gitu kan, ibaratnya gitu. Makanya jangan sembarangan mencari guru ya. Kalau misalnya sedulur memang sudah mengetahui guru tersebut memang benar-benar banyak muridnya dan banyak yang berhasil, ya silahkan, nggak apa-apa.
Baiklah sedulur semua, jadi kesempatan kali ini saya akan menerangkan apa ya istilahnya, banyak sekali pemula-pemula yang baru terjun ke dunia spiritual, tapi bukan karena ingin mendalaminya gitu, bukan karena ingin mengistiqomahkan keilmuan atau amalan-amalan yang dia pelajari tersebut. Tidak ikhlas lah istilahnya, tidak ikhlas gitu. Kenapa kok bisa begitu? Karena saya sering sekali mendengar, bahkan menyaksikan langsung ya, yang bertanya kepada saya banyak. Jadi sedulur, ada seseorang yang belajar ilmu gaib ya, yang metodenya itu wirid atau membaca amalan-amalan tertentu mungkin dari guru-guru mereka, tetapi dia tidak ikhlas dalam mewiridkannya gitu. Tidak ikhlasnya bagaimana? Ki Bagus misalnya, jadi dia itu bukan fokus kepada amalan atau doa yang dia baca gitu, tapi malah terfokuskan dan penasaran dengan wujud atau sosok khodam dari amalan yang dia baca itu. Gitu. Nah, ini yang sebenarnya bahaya itu di sini. Gitu. Jadi kita membaca amalan, kita malah penasaran dengan sosok atau khodam suatu amalan yang kita baca itu. Gitu. Ini yang bahaya. Ya sebenarnya sih ini semacam hal yang wajar sih gitu. Ya karena mungkin baru pemula gitu kan, baru belajar. Dan dia juga tidak tahu. Lalu kenapa? Bahayanya di mana gitu kan? Bahayanya di mana? Jadi bahayanya itu gini sedulur. Ini yang saya maksud ini bagi pemula ya. Bagi pemula, kenapa bahaya? Kita terlalu fokus kepada khodam, suatu amalan atau ilmu itu. Jadi yang namanya jin ya, yang namanya makhluk gaib, jin itu sangat menanti-nanti peluang gitu, menanti peluang dari seseorang yang istilahnya lengah lah gitu. Nah di sini kenapa kok bahaya gitu? Ya gimana nggak bahayanya, kan kita wirid ya, kita mencari sosok khodam. Kita mencari sosok khodam, kita mencari wujud. Sedangkan yang namanya khodam amalan itu dia akan hadir kalau memang sudah waktunya kan gitu. Sedangkan kita malah mencari gitu. Nah, di situ ada golongan-golongan jin-jin ya, golongan-golongan jin yang dia tugasnya itu menyerupai atau bahkan mengaku sebagai khodam, mengaku sebagai wali, mengaku sebagai nabi bahkan, atau mengaku sebagai orang-orang soleh lainnya, dan dia juga mengaku sebagai khodam amalan yang seseorang baca itu. Makanya banyak yang tersesat di situ. Dan misalnya nih si orang ini saat wirid dia melihat sosok naga misalnya kan, padahal itu bukan naga dari amalan yang dia baca, tapi dari sosok jin yang menyamar menjadi naga gitu. Berbeda saat kita wirid dengan keadaan ikhlas, dengan keadaan pasrah gitu. Ya kita wirid biasa karena Allah, atau mungkin karena hajat-hajat tertentu, ya wajar kalau gitu. Tapi kan di sini dia emang ingin melihat khodam gitu, melihat sosok amalannya itu. Dan ada juga yang melihat misalnya sosoknya kakek-kakek, seorang berpakaian seperti kerajaan zaman dulu gitu kan. Ada yang seperti itu, tapi padahal itu bukan sosok khodam. Jadi sosok jin yang menyamar menjadi seorang pendekar atau para wali yang menyerupai itu, kemudian datang ke orang yang sedang wirid itu dan mengaku sebagai yaitu tadi, mengaku sebagai khodam amalan itu. Dan pada akhirnya apa? Dia nanti akan memberikan
syarat-syarat khusus atau meminta apa gitu kan, hal-hal yang di luar apa, yang tidak diperbolehkan di dalam agama kita gitu. Ya intinya sih menyesatkan lah ya. Intinya menyesatkan. Nah di sini saya menerangkan seperti ini ya karena itu banyak yang masih tidak tahu, yang tersesat di hal tersebut gitu. Ini saya hanya berbagi pengalaman saja. Jadi saya tidak bermaksud menggurui siapapun ya. Dan saya hanya berbagi pengalaman, tips yang saya tahu, yang saya miliki. Dan intinya sih sebenarnya ya kita sama-sama belajar sih, sama-sama belajar, sama-sama berbagi pengetahuan. Ya mungkin yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya, kecil atau besarnya buat sedulur-sedulur yang masih pemula, yang mungkin tidak tahu tentang hal ini, begitu. Intinya sih ke situ gitu. Jadi saya nggak bermaksud untuk menggurui siapapun di sini gitu. Seperti itu ya sedulur ya yang saya sampaikan tadi. Jadi kuncinya pesan-pesan dari saya, kalau sedulur misalnya sedang wirid atau sedang tirakat atau sedang riyadhah atau apapun itu, jadi diusahakan kita ikhlaskan saja apapun, kita wirid pasrah, jangan sampai kita berpatokan kepada khodam ya. Jadi buat apa sih Allah menciptakan kita manusia itu diberikan kapasitas, kekuatan, kemampuan yang sangat luar biasa gitu. Kenapa kita nggak membangkitkan melalui amalan-amalan itu gitu. Kenapa kita masih mengandalkan khodam gitu kan. Gunakanlah kemampuan yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita itu gitu. Baiklah sedulur, mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat buat semuanya.